Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Selamat datang di kelas kali ini. Hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kemarin kita melihat visi misi Pancasila dan tujuan kita melakukan kuliah dan habis itu juga kita capaian-capaian apa sih yang akan kita raih di dalamnya. Oleh karena itu, saya akan lanjutkan mata kuliah kedua ini, perkuliahan kedua ini dengan tema atau dengan judul Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah, sebenarnya apa benar sih Pancasila itu merupakan dasar negara kesatuan atau dasar negara Republik Indonesia gitu? Apakah benar? Kalau menurut teman-teman semua, kira-kira Pancasila sebagai dasar negara atau pilar negara, karena kemarin kan sempat kita ada terdistrak sesuatu kan. Nah, kalau begitu, lalu pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa sih buktinya? Mari kita belajar bersama. Pancasila itu ibarat rumah, rumah yang mewah, yang besar, yang megah. Jadi pertanyaannya untuk teman-teman, kalau misalnya rumahnya sebesar itu, sebagus itu, kalau kita bangun rumah, kira-kira pondasi yang cocok itu rumah yang pondasi dari batu atau pasir ya? Atau batu juga ada kerangka-kerangkanya gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, sebenarnya sebagai rumah yang mewah yang megah gitu. Jadi semakin kuat kokoh pondasinya, maka dia akan semakin semakin kuat pula bangunannya dan tidak tidak sekedar hancur begitu saja. Tetap dia akan menjadi bangunan yang kokoh kuat karena dasarnya saja sudah atau pondasinya sudah kuat. Itu sama halnya dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai landasan dan pandangan hidup, artinya pondasi dasar. Jadi kita lihat dalam slide bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang memberikan landasan yang jelas dan berlaku bagi semua tanpa ada diskriminasi. Ya, jelas ini untuk semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Selain menjadi dasar kokoh, Pancasila juga memberikan arah pandangan hidup suatu bangsa dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sebut saja, apabila kita berdoa, kita mengamalkan sila keberapa? Nah, betul, pertama. Lalu kalau kita misalnya bersedekah, kita mengamalkan sila keberapa? Bisa tiga, bisa juga lima. Betul. Nah, oleh karena itu, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu selalu terinternalisasi tanpa kita sadari. Dan semua sila itu saling terkait satu sama lain. Jadi gitu. Lalu, nah kita masuk ke pengertian. Sebenarnya dasar negara. Kita harus mengerti dasar itu. Kalau pengertian kata dasar secara filsafat, berarti asal yang pertama. Asali. Ini sering dipakai juga dalam arti pengertian yang menjadi pokok atau induk dari pikiran-pikiran lain, substrat. Nah, bila dihubungkan dengan negara, dalam kurung kita pembahasannya dasar negara, berarti kata dasar ini berarti sebuah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi ada beberapa kata kunci. Kata dasar itu adalah pedoman. Kalau menjadi pedoman berarti dia mengatur kehidupan seseorang, terutama di ketatanegaraan dalam suatu negara. Gitu. Kita lanjut. Jadi fungsi Pancasila sebagai fungsi dasar negara. Tapi kalau kita secara umum, dasar negara itu dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain selain Indonesia juga tentunya sebagai ada 5 dasar. Yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional. Berarti di situ ada dasar-dasar yang pertama tonggak, yang kedua penyelenggaraan kegiatan, yang ketiga partisipasi, empat interaksi pergaulan antar warga, dan yang terakhir adalah sumber hukum.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk ke sumber yuridis. Secara yuridis, sebenarnya Pancasila merupakan dasar negara. Nah, teman-teman bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sebagai payung hukum ya, teman-teman. Nah, selain dalam pembukaan UUD 45, Pancasila sebagai dasar negara itu juga dimuat dalam TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 dan bersifat in malik atau final dan tidak perlu dilakukan tindak lanjut lagi. Dah, itu tidak bisa berubah, sudah disahkan gitu. Lalu melalui pembukaan UUD 45 dan ketetapan MPR tersebut, Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 yang tahun 2011 itu dikatakan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara. Oleh karena itu, konsekuensinya apa kalau misalnya Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara? Terus setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kita masuk ke sumber historis. Sebenarnya kalau kita membahas ini juga tidak lepas dari BPUPKI dan PPKI. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar gitu kan. Nah, kita refresh lagi ya. Jadi ada tokoh ketua BPUPKI namanya Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dia meminta anggotanya untuk menentukan dasar negara. Nah, itu ada usulan-usulan, ada dua yang mengusulkan di awal. Jadi yang pertama Muhammad Yamin tahun 29 Mei 1945. Ada beberapa hal yang diusulkan sebagai dasar negara. Yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, apakah ini menjadi tonggak atau enggaknya Pancasila menjadi dasar negara? Belum, belum sampai teman-teman. Lalu berikutnya ada dua tokoh penting yang ingin menekankan bahwa Pancasila menjadi sebuah dasar negara. Jadi yang pertama adalah Insinyur Soekarno lewat pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dia menyebut dasar negara dalam bahasa Belanda Jerman. Kalau tidak salah, filosofische Grundslag dan Weltanschauung. Jadi istilah dasar negara memiliki padanan dari kata filosofische Grundslag tadi yang dari Belanda dan Weltanschauung dari Jerman. Jadi istilah filosofi Grundslag berarti itu norma, itu Lux. Jadi dasar ground. Jadi yang bersifat filsafati. Berarti artinya adalah norma dasar yang bersifat filsafati. Sedangkan Weltanschauung berarti pandangan mendasar, Anschauung dan bumi. Dan bumi. Lalu tokoh kedua ada Muhammad Hatta yang menyebutkan bahwa Pancasila juga sebagai ideologi negara. Nah, di situ Muhammad Hatta mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 memuat Pancasila sebagai ideologi negara. Maka undang-undang merupakan pelaksanaan dari pokok dengan Pancasila sebagai penyuluhnya. Adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu yang setiap ketika kita upacara selalu mendengarkan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di situ dikatakan bahwa ternyata Pancasila juga menjadi ideologi negara. Oleh karena itu, undang-undang itu juga tidak bisa lepas dari Pancasila karena itu saling berkomplement atau saling melengkapi. Di dalam UU pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada menyebutkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Lalu Pancasila dijadikan dasar negara itu sewaktu ditetapkannya pembukaan. Nah, sewaktu ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada 8 Agustus 1945. Nah, pada awalnya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah, oleh Panitia 9 itu
Isinya ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang masih satu poin pertama, yang poin pertama itu masih ada penyesuaian karena nanti ada ya kayak musyawarah lagi. Lalu tetapi kembali lagi bahwa Pancasila telah diusulkan terlebih dahulu sebagai dasar filsafat negara yang tadi Grundslag tadi. Nah itu diingat pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Tapi nanti kalau teman-teman mau mendalami, bahan sudah ada di LMS, silahkan nanti teman-teman download. Juga sudah saya berikan diktat juga yang lebih panjang. Lalu yang ketiga ada sumber sosiologis. Jadi pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila seturut nilai-nilainya. Nah, ini kita akan membahas kelima nilai. Yang pertama nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas. Jadi negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan hidup bersama. Agama sendiri diharapkan memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Nah, konteks Indonesia yang multi agama dan multi keyakinan diharapkan penduduk mampu melindungi semua agama dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan. Itu. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, alam, dan sifat sosial. Jadi landasan fundamental etika politik kehidupan bernegara. Jadi Pancasila itu menjadi landasan fundamental bagaimana sih etika politik itu, terutama dalam kehidupan bernegara. Jadi ada prinsip kebangsaan yang mengarah pada persaudaraan. Tuh, seperti sila kedua. Lalu habis itu kita lanjut ke kemanusiaan. Nilai etis kemanusiaan yang mengakar kuat dalam lingkungan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Artinya apa, teman-teman? Jadi kita harus mendekatkan yang dekat terlebih dahulu sampai ngakar. Kalau bahasa Jawanya tuh ngoyot gitu. Nah, jadi di situ dengan kita mengakar kuat di dalam diri kita sendiri, kita mampu memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas dan tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum keluar kita dekat dulu yang di dalam, yang di dekat kita. Jangan sampai kita tuh lupa yang di dekat malah dekat dengan yang jauh gitu kan. Jadi di sini ada titik persatuan nampak dalam kokoh kuat ke dalam jati diri bangsa Indonesia. Kuat dulu ke dalam jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, baru kita melakukan pergaulan atau berteman dengan dunia yang lebih jauh. Jadi, tapi kita tidak boleh lupa jati diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Lalu yang berikutnya, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila keempat. Jadi prinsip musyawarah mufakat itu keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau elit politik dan penguasa. Jadi semua orang bisa berpendapat. Namanya bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah itu tidak serta-merta kita karena kalah golongan, karena kita mungkin minoritas atau mungkin kita juga tidak menjadi elit politik, kita hanya orang bawahan biasa, terus kita tidak bisa menyuarakan. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi bukan kedaulatan elit politik, bukan. Jadi kita fokus ke kedaulatan rakyat. Lalu setelah ada nilai tadi yang ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, terus ada kedaulatan rakyat. Nah, itu dicapai sejauh untuk semuanya dirangkum mewujudkan keadilan sosial. Jadi adanya keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan juga peran manusia sebagai makhluk sosial. Artinya ya semua dari aspek kehidupan kita itu ya seimbang antara saya individu, teman-teman individu sebagai subjek, lalu kita berinteraksi menjadi makhluk sosial. Nah itu semua itu sama haknya, entah secara sipil, ekonomi, secara politik, sosial maupun budaya, semuanya sama. Pancasila mengatur semua itu. Dan saya di awal sudah mengatakan bahwa nilai-nilai itu saling terhubung satu sama lain.
Di sinilah kita bisa membedah sedikit, kita membuka alam pikir kita, ternyata tuh nilai Pancasila itu ternyata ada ya di hidup kita. Ternyata banyak sekali teman-teman. Nanti kita akan kaji di mata kuliah berikutnya. Lalu yang terakhir adalah sumber politis. Nah, sumber politis ini kita fokus ke pasal 36A Junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, secara umum, Pancasila itu menjadi landasan etik kehidupan politik bangsa Indonesia. Umum ya, pada umumnya. Landasan etik itu ya landasan kita ya berkehidupan lah setiap harinya itu. Lalu untuk pemerintah, nah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi secara umum tadi menjadi landasan etik untuk pemerintah itu ya ini menjadi norma hukum. Kamu mau memformulasikan atau membentuk atau mengimplementasikan kebijakan publik, ya kamu harus memperhatikan ini kehidupan orang banyak ini. Dan itu sudah ada kan secara umum tadi landasannya. Landasannya dari mana? Norma hukumnya itu dari mana? Kembali lagi ke Pancasila. Nah, lalu untuk masyarakat pada umumnya, Pancasila itu menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Jadi, kalau kita itu bertindak, bertindak setiap hari gitu kan, kita dituntun sebenarnya. Nilai-nilai itu sudah terinternalisasi, bukan bukan seperti anak SD yang kita harus didikte gitu, tidak. Tapi kita sudah melakukan, hanya saja mungkin kurang sadar. Nah, teman-teman mungkin di sini bisa untuk lebih mengaktualkan ya setelah mengikuti mata kuliah Pancasila ini. Nah, ini jadi menjadi landasan etik secara umum. Landasan etik itu landasan yang benar-benar tadi kuat gitu, kuat kehidupannya kuat. Kita memahami orang lain dan segala macamnya tadi yang sesuai 5 sila. Untuk pemerintah ya gitu norma hukum. Semua itu kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila dan masyarakat itu yaitu penuntun. Jadi kita dituntun itu sebenarnya. Itu nilai-nilai itu adalah penuntun sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita membahas tentang urgensi ya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau memahami melalui dua pendekatan, yang pertama institusional, yang kedua human resources. Jadi nanti teman-teman bisa lebih mengeksplorasi lewat bahan yang sudah saya kirimkan dalam LMS. Untuk institusional kelembagaan. Jadi itu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur modern dan tujuan negara maupun kepentingan sosial terwujud. Jadi Pancasila ini membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Oke. Jadi sistem kelembagaan itu selalu bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga dengan kita tuh bersumber pada nilai Pancasila sebagai norma dasar atau sumber hukum, nah, akhirnya negara Indonesia itu memenuhi unsur-unsur modern dan tujuan negara yang tadi berkedaulatan, adil dan makmur dan segala macam ya tadi. Lalu berikutnya ada human resources. Ini bagian sumber daya manusia itu terletak pada dua subjek. Yang pertama, orang yang memegang jabatan. Jadi dia itu yang memegang jabatan juga memiliki peran penting, apalagi untuk menyangkut kehidupan banyak orang gitu kan. Dan yang kedua adalah konsekuensi dari di dalam pemenuhan tugas sehingga menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Kalau dia memiliki jabatan tertentu dan dia mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan dia menyadari dan dia secara tidak langsung ya hidup di dalam nilai tersebut, akhirnya ya konsekuensinya dia menghasilkan kebijakan yang tentunya yang tidak membuat dirinya untung sendiri jelas, tapi untuk kepentingan banyak orang. Nah, disitulah titik letaknya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, nilai-nilai itu menjadi landasan dan pedoman. Apabila nilai Pancasila diamalkan secara konsisten entah oleh pemerintah dan warga, tata kelola pemerintahan menjadi baik dan
cita-cita dan tujuan negara terwujud. Sekarang kalau misalnya kita sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada, kita jalan masing-masing ya sudah. Mau lari sekian sekencang apapun, kalau kita punya nilai yang sama, nilai yang kita perjuangkan, dan itu jelas nilai yang baik atau nilai keutamaan, virtue, bukan vice. Nah, virtunya itu akan membentuk kita ya, kalau sebagai warga negara ya tata kelola pemerintahan baik. Terus kita punya cita-cita dan tujuan ya, itu pasti akan terwujud. Itu teman-teman presentasi dari saya. Sehabis ini saya persilahkan teman-teman untuk membuka LMS. Nanti setelah kalian buka LMS, mari kita ada diskusi dan diakhiri dengan refleksi.